Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Skip, NIM 220649 dari kelas RA7 Manajemen Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang krisis employee retention pada generasi milenial di startup digital Indonesia. Studi kasus Tokopedia. Sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia semester genap. Seiring dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital di Indonesia, industri startup mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Namun, di balik pertumbuhan ini muncul tantangan baru dalam pengolahan sumber daya manusia, khususnya dalam mempertahankan karyawan dari generasi milenial dan Gen Z. Tokopedia sebagai salah satu startup teknologi terkemuka di Indonesia yang kini bergabung dalam ekosistem Goto dan berinteraksi dengan TikTok Shop, menghadapi dinamika internal yang signifikan, tingginya tingkat pengunduran diri karyawan muda, serta restrukturisasi organisasi pasca merger menjadi sorotan penting dalam konteks manajemen strategi dan pengolahan talenta digital. Melalui studi ini, penulisan berupa menganalisis krisis retensi karyawan generasi milenial di Tokopedia dengan pendekatan teoritis yang relevan dan strategis praktis berbasis MSDM sebagai kontribusi terhadap upaya membangun sistem kerja yang adaptif, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia. Nah, langsung saja kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Krisis employee retention pada generasi milenial di startup digital Indonesia. Studi kasus Tokopedia, yaitu yang pertama pendahuluan. Perkembangan ekonomi digital mendorong lahirnya banyak startup teknologi di Indonesia. Namun, pertumbuhan ini juga muncul tentang baru dalam manajemen sumber daya manusia. Salah satunya adalah employee retention, terutama terhadap karyawan generasi milenial dan Gen Z. Nah, perusahaan seperti Tokopedia menghadapi tingkat turnover karyawan yang tinggi, yang jika tidak ditangani akan berdampak pada produktivitas, loyalitas, dan berkelanjutan perusahaan. Yang kedua itu deskripsi kasus. Nah, jadi kasusnya ini Tokopedia salah satu unicorn Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi gelombang pengunduran diri karyawan muda, terutama setelah pembangunan dengan Gojek atau menjadi Goto. Nah, berdasarkan laporan dari Tech in Asia 2013, banyak pegawai muda menyatakan alasan mereka keluar adalah, yaitu yang pertama ada beban kerja tinggi, ketidakjelasan jenjang karir, keseimbangan kerja hidup, dan minimnya perhatian terhadap kesejahteraan psikologis. Nah, yang ketiga yaitu identifikasi permasalahan. Yang pertama, turnover intention tinggi pada karyawan muda. Yang kedua, motivasi intrinsik yang rendah karena beban kerja dan lingkungannya yang kompetitif. Yang ketiga yaitu kurangnya strategi retensi karyawan berbasis generasi. Yang keempat, tidak adanya program pengembangan karir jangka panjang. Dan yang kelima, budaya organisasi yang belum beradaptasi terhadap ekspektasi generasi digital. Yang keempat yaitu analisis teoritis MSDM. Teoritis dua faktor heartbreak. Menurut heartbreak, faktor yang menyebabkan kepuasan kerja atau motivator dan ketidakpuasan kerja harus diperhatikan dalam kasus Tokopedia, yaitu higienis faktor seperti gaji dan kondisi kerja sudah cukup baik. Selanjutnya yaitu motivator seperti pengembangan diri, pengakuan, dan tanggung jawab belum maksimal diterapkan. Nah, menurut teori generasi dan perbedaan ekspektasi, yaitu menurut penelitian Strauss dan Howe 2000, generasi milenial memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada ingin dihargai dan memiliki makna dalam pekerjaan, butuh feedback dan pelatihan berkelanjutan, terus menginginkan fleksibilitas dan work-life balance. Ketidaksesuaian antara nilai-nilai generasi milenial dengan budaya kerja
yang kaku menciptakan mismatch expression yang berujung pada turnover tinggi. Nah, yang kelima yaitu solusi dan rekomendasi strategi atau desain strategi retensi karyawan berbasis MSDM. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi terapkan value based rekrutmen agar kandidat cocok dengan budaya perusahaan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Kembangkan career development, program dan mentoring untuk milenial. Yang ketiga, manajemen kinerja. Gunakan continuous feedback system dan apresiasi berbasis kontribusi. Nah, yang keempat yaitu kompensasi dan benefit. Tambahkan non-moneter benefit seperti cuti, mental health, jam kerja fleksibel. Yang kelima yaitu work-life integration, yaitu terapkan sistem hybrid working dan program kebugaran kerja. B yaitu pendekatan praktik baik atau best friends. Contoh dari perusahaan seperti Google atau Shopee, yaitu Google menerapkan 20% project team untuk inovasi pribadi, dan Shopee memberikan pelatihan rutin dan coaching untuk young talent. Nah, jadi kesimpulannya itu fenomena tingginya turnover karyawan muda di startup seperti Tokopedia menjadi cerminan tantangan baru dalam MSDM. Perusahaan harus mampu bertransformasi secara strategis dengan pendekatan human-centered, memudahkan teori MSDM klasik seperti Outbreak dengan pendekatan generasi digital. Jika dikelola dengan baik, krisis ini bisa menjadi peluang untuk menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Demikian penjelasan saya tentang krisis employee retention pada generasi milenial di startup digital Indonesia, studi kasus Tokopedia, pembelajaran yang dapat kita terapkan di dunia kerja. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.